Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Book pagi ini akan membawakan beberapa kajian yang diuraikan dalam buku berjudul Generation M, Generasi Muda Muslim dan Cara Mereka Membentuk Dunia, ditulis oleh Selina Jan Muhammad. Dia adalah Wakil Presiden Ogilvy Nur, konsultan branding Islam berskala internasional pertama di dunia. Di Indonesia diterbitkan oleh penerbit Bentang pada tahun 2017, terbitan untuk terjemahan di Indonesia. Tesis utama buku ini adalah adanya optimisme dari penulisnya tentang pertumbuhan generasi muda muslim dan bagaimana mereka mengintegrasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak kajian dan kekhawatiran tentang menurunnya pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari, dan memunculkan sinisme atau pesimisme tentang fungsi agama dalam kehidupan masyarakat modern. Tetapi penulis buku ini, Selina Jan Muhammad, memiliki pandangan yang lebih positif, bagaimana agama akan semakin menguat, terutama Islam, dalam membentuk perilaku pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari, dengan berangkat dari kajian-kajiannya, riset-risetnya tentang generasi muda muslim dan bagaimana keimanan dari generasi muda muslim itu mempengaruhi perilaku sehari. Menurut Selina, kekhawatiran tentang degradasi kehidupan beragama itu terlalu dilebih-lebihkan. Dalam sebuah riset oleh Forum Riset Pew, dalam lebih dari 4 dekade mendatang, agama Kristen akan tetap menjadi kelompok agama terbesar, tetapi Islam akan tumbuh lebih cepat ketimbang agama besar manapun. Hingga 2050, jumlah muslim di seluruh dunia akan hampir sama banyaknya dengan jumlah penganut Nasrani yang jumlahnya 2,9 miliar atau 31% dari populasi, dan ini akan menjadi kemungkinan kali pertama dalam sejarah. Itu salah satu kekhawatiran bagi dunia barat tentang pertumbuhan komunitas muslim, dan sebagian besar dari komunitas muslim yang tumbuh itu memiliki persentase jumlah penduduk muda yang paling banyak di antara pemeluk agama yang lain. Jadi di antara pemeluk agama yang lain, komunitas muslim memiliki persentase usia muda terbanyak, dan tingkat kesuburan perempuan muslim jauh lebih tinggi daripada tingkat kesuburan perempuan pada pemeluk agama yang lain. Itu yang memunculkan adanya pertumbuhan komunitas populasi muslim. Dan pertumbuhan populasi muslim itu pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan gaya hidup seperti apa yang akan dilakukan oleh populasi muslim itu. Dalam bukunya ini, Selina juga menulis bahwa generasi muda muslim itu bukan generasi muda yang memisahkan antara nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan sehari-hari, tapi mereka justru akan mengintegrasikannya, dan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut itu akan mempengaruhi produk-produk apa yang akan mereka konsumsi. Fatwa-fatwa
terutama tentang kehalalan produk, itu akan mempengaruhi cara mereka atau produk apa yang akan mereka pilih. Setidaknya ada 4 kategori produk yang label atau fatwa kehalalannya akan dipertimbangkan oleh generasi muda muslim. Yang pertama adalah produk dengan kategori makanan. Akan semakin menguat preferensi generasi M ini terhadap makanan-makanan halal. Ada perkiraan bahwa umat muslim menghabiskan 1,1 triliun dolar untuk membeli makanan dan minuman pada tahun 2014 dan diperkirakan mencapai 1,6 triliun dolar pada tahun 2020. Jadi akan menjadi kekuatan pasar tersendiri. Makanya mengapa soal fatwa halal makanan itu menjadi semakin menguat, karena memang pasarnya besar. Pasar dari produk yang memiliki label halal itu, yaitu generasi M ini. Yang kedua adalah kategori keuangan. Akan muncul semakin menguat industri keuangan dan perbankan syariah. Industri keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu sektor gaya hidup Islami tertua. Pada tahun 2014, nilai aset perbankan syariah diperkirakan sebesar 1,3 triliun dolar dan diprediksikan mencapai 2,6 triliun dolar pada tahun 2020. Ya, ini kita bisa lihat banyak bank-bank yang membentuk anak perusahaan bank syariah. Jadi bank-bank konvensional pun memiliki anak perusahaan bank syariah. Ini menunjukkan menurut kajian mereka, tingkat pertumbuhan dan permintaan akan jasa keuangan syariah itu semakin besar, dan itu membuktikan bahwa memang bagaimana generasi muda muslim ini sangat peduli dengan hal-hal yang sifatnya Islami dalam konteks keuangan. Yang ketiga adalah kategori farmasi. Semakin menguat kesadaran muslim untuk menggunakan produk-produk pengobatan farmasi atau kecantikan yang memiliki label halal. Kita mungkin ingat beberapa kasus terakhir tentang pro kontra kehalalan vaksin COVID, ya kan? Nah, itu membuktikan bagaimana besarnya kekuatan pasar muslim ini dalam menyerap sebuah produk. Jika sebuah produk tidak memiliki label halal, maka terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang tinggi, yang seperti kita sebut tadi pertumbuhannya semakin menguat, maka itu akan menjadi tantangan tersendiri dalam pemasaran produk. Jika sektor farmasi dihitung secara khusus, pengeluaran konsumen muslim pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 75 miliar dolar. Dan pengeluaran ini diharapkan meningkat menjadi 106 miliar dolar pada tahun 2020. Kemudian kategori keempat adalah kategori hiburan halal. Nah, tentu kita masih ingat perdebatan tentang adanya wisata halal. Nah, ya kan? Wisata halal ini termasuk dalam kategori keempat, bagaimana menyediakan sarana hiburan yang halal bagi generasi muda muslim. Tentu yang disebut halal di dalam bisnis hiburan ini adalah bisa jadi juga terkait dengan kategori pertama, yaitu makanannya tadi, atau sarana pendukung seperti penginapan dan sebagainya. Generasi muda muslim, generasi M, menurut Selina dan Muhammad juga sangat melek internet, melek teknologi. Internet tak diragukan lagi menjadi perekat yang menyatukan mereka dalam dan menciptakan masa kritis hingga menjadi sebuah kekuatan global yang berpengaruh.
Teknologi adalah perangkat pemberdayaan diri. Mereka menggunakannya untuk belajar sendiri, membangun jejaring melintasi batasan budaya dan geografis. Mereka menggunakan teknologi untuk riset. Mereka menggunakannya untuk mencari tahu tentang orang dan perusahaan. Teknologi menghapus batasan dan lebih dari segalanya menciptakan komunitas tempat generasi M terbentuk. Ia menyebut sebagai dunia maya bagi generasi M ini adalah sebagai darul internet. Darul internet. Generasi M hidup tidak hanya di ruang dunia nyata, tetapi juga di darul internet, di dunia maya. Dan di dunia maya itu generasi M bisa saling terhubung dengan generasi M di negara lain, juga terhubung dengan isu-isu yang menurut mereka penting dalam kehidupan dan pembuktian tentang keimanan. Kemudian ada juga menguat pola konsumerisme hijau, yaitu bagaimana generasi muda muslim itu cukup peduli tentang konservasi lingkungan dan aksi-aksi penyelamatan lingkungan yang dikaitkan dengan nilai-nilai keimanan. Konsumerisme hijau ini juga terkait dengan bisnis makanan tadi, karena dengan jumlah populasi yang besar, maka generasi M ini menjadi salah satu pasar terbesar. Dan kalau mereka sangat peduli pada isu-isu tentang lingkungan, maka industri konsumsi yang bisa mengakomodasi isu-isu lingkungan, konservasi lingkungan dalam produk mereka, maka akan mendapatkan keberkahan dari isu ini. Ada sebuah laporan ekonomi Islam global pada tahun 2015-2016 yang memperkirakan belanja konsumen muslim di sektor makanan dan gaya hidup akan mencapai 2,6 triliun dolar pada tahun 2020. Sektor keuangan Islam mencapai 2,6 triliun dolar juga. Sektor lain seperti perjalanan muslim diperkirakan mencapai 233 miliar dolar. Belanja kosmetik diperkirakan sebesar 54 miliar dolar pada tahun 2015. Dan semua konsumsi tadi itu cukup kuat bagaimana generasi M itu ingin apa yang mereka konsumsi adalah hal-hal yang tidak merusak lingkungan. Di catatan akhir, Selina Jan Muhammad memberikan semacam saran baik bagi generasi yang lebih senior tentang bagaimana berinteraksi dengan generasi M ini dan bagaimana generasi M sendiri ini harus menghadapi tantangan di dunia yang kekinian. Pertama, bagi generasi yang lebih senior, berbicara dengan generasi M harus dengan menanggalkan alis berkerut dan kesungguhan seorang yang belajar dari bahasa digital. Bahkan kita tidak seharusnya sekedar berbicara dengan mereka. Mereka menginginkan dialog. Jadi generasi M lebih prefer, lebih suka untuk diajak dialog, bukan dengan cara komunikasi satu arah. Penting juga memastikan adanya sedikit humor yang sehat. Generasi M senang menertawakan kesulitan mereka selama mereka diajak tertawa, bukan diolok-olok. Generasi M suka dengan sesuatu yang menghibur mereka, sesuatu yang lucu mungkin, yang menyenangkan. Saat berbicara dengan generasi M dalam bahasa apapun yang Anda pilih bersama, ingat bahwa mereka bukan audien tunggal, semuanya dibagi dengan umat. Ini tadi karena generasi M hidup di darul internet, maka apa saja yang mereka konsumsi, apa saja yang mereka alami, apa saja yang mereka rasakan, apa saja yang mereka pikirkan, itu akan dibagi kepada komunitas di darul internet tadi. Dan dunia digital memainkan peran sangat penting dalam membentuk identitas, hubungan, dan konektivitas. Tetapi Islam adalah agama dunia nyata dengan kata yang diucapkan dan aksi nyata. Jadi meskipun generasi M itu juga sangat terhubung dengan internet, tetapi mereka juga
punya kekuatan untuk melakukan, mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan penting, tetapi bagi generasi M hanya akan berhubungan dengan mereka yang berbicara kepada mereka secara setara, mereka yang tidak dibutakan stereotip dan yang menunjukkan rasa hormat. Jadi semakin menguat isu-isu inklusif, isu-isu kesetaraan bagi generasi M. Eksploitasi sangat dibenci, khususnya karena ini menciderai hubungan saling percaya. Karena itu, keterbukaan dan kejujuran penting dan generasi M mengharapkannya dari setiap orang, perusahaan, dan merek. Langkah terbaik adalah menghindari klaim berlebihan, kesalahan dalam memahami, dan sensasi. Jadi berhubungan dengan generasi M, terutama untuk merek-merek, itu harus menghindari pembohongan, karena itu akan dianggap menciderai rasa saling percaya. Sebaliknya, bagi generasi M sendiri, Shelina Jan Muhammad memberikan saran tentang bagaimana menghadapi tantangan, terutama tantangan untuk menghindari godaan ekstremis politik di kedua kutub, baik kelompok anti barat maupun penganut Islamofobia, dan alih-alih menemukan ekspresi kesadaran dan identitas muslim dengan menolak keduanya. Ini memang salah satu tantangan terbesar bagi generasi M, bagaimana memposisikan diri sebagai kelompok yang moderat, ada di tengah-tengah, tidak terlalu fanatik dengan kelompok anti barat, juga tidak terlalu membabi buta dengan kelompok yang Islam. Untuk lebih detailnya Anda bisa membaca buku Generation M ini, karena ada banyak hasil riset-riset dan uraian yang diulas di dalamnya tentang bagaimana kekuatan dan potensi pengaruh generasi M ini dalam membentuk peradaban di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.